terbentuknya Batara Guru Junior pada tahun 2010 ya, 2010. Lupa tanggalnya, tapi tepatnya tahun 2010. Pada saat itu kami ini belum ada, belum terbentuk belum terbentuk tentunya, masih personal masing-masing main di mana-mana. Masih ada yang di Medan, masih ada yang di Tangerang, di mana-mana. Ya. Pada saat itu ini Ampi sendiri, Darwin Ampi sudah menggeluti musik Batak ini. Ya, pemain odap titisan dari almarhum Tarsan Simamora, dan mulai ikut-ikut beliau pada saat itu. Saya sendiri tahun 2008 kalau saya tidak salah, tahun 2008 saya datang ke Jakarta ini. Pada saat itu saya belajar dengan guru saya pada saat itu, belajar sedikit Turman Sinaga, kebetulan senior dari Batara Guru. Nanti ada rentetannya kenapa menjadi Batara Guru Junior. Pada saat itu kita belum kenal. Kami masih main di Boston. Ada salah satu kafe di Jakarta, kebetulan Jakarta Timur. Kita main di kafe dengan reguler bersama. Pada waktu itu memang kebetulan ada satu event di daerah Bekasi, kebetulan pawai daerah Bekasi. Disitulah kita pada waktu itu kita main di situ sambil pawai. Singkat cerita, ada anaknya Turman Sinaga, si Ganda Sinaga, kebetulan dia pemain keyboard. Singkat cerita kita ngobrol dan tercetuslah dia bilang pada saat itu, gimana kalau kita bentuk Batara Guru Junior. Kebetulan orang tua kita adalah Batara Guru yang senior, kita bilang senior lah, karena pada waktu itu memang tidak ada bahasa artinya di grup itu Batara Guru senior. Tetapi kita pada waktu itu coba membentuk Batara Guru Junior ini dengan satu alasan, kebetulan orang tua kita sebagai pemain Batara Guru, kita coba bangun. Memang banyak tingkat kesulitannya. Yang pertama mungkin dari personil kita belum ada. Sambil berjalannya kita main di reguler di salah satu kafe, baru ada Sinaga ini kebetulan waktu itu ada kalantu, kebetulan Suhardi Munte dari kampung, memang kebetulan dari asalnya dari Korsea. Kebetulan ada pemain suling, ini masih muda, jago, dibilang gitu kan. Jagonya seperti apa nih gitu loh. Jangan asal jago-jago doang, karena di alat musik Batak ini tidak ada yang bisa dibilang jago. Tetapi kita coba untuk ketemu. Pada waktu itu kebetulan ini kontrak di salah satu kontrakan di daerah apa? Mas. Oh bukan, sebelum Jatinegara ya. Kramat Jati. Kebetulan di Kramat Jati beliau kontrak. Dan kita temuin lah pada waktu itu, kita berbincang, ternyata lah ini kita cerita apa namanya, welcome pada waktu itu, dan sangat suka. Ini nih mari kita bangun gitu loh. Masih banyak lagi yang di alat musik ini yang masih kurang. Kalau kita memang mau bentuk satu grup ini, ada beberapa item yang masih kurang pada waktu itu. Dan sambil berjalannya waktu kita main di kafe, dan kebetulan saya sendiri Ampi Simamora, Suhardi Munte, Ganda Sinaga, dan Nardi Simamora, kita udah membentuk pada waktu itu di kafe. Kita bermain reguler sambil mencari-cari personel yang lain. Kebetulan kekurangan pada waktu itu adalah pemain Hasapi dan pemain Sarune. Sambil berjalannya waktu, kebetulan ketemulah ada kawan kita juga dari Medan, Martahan Sitohang, mengenalkanlah kepada kami seorang temannya yang kuliah di USU, etnomusikologi di Medan.
Datanglah beliau ke Jakarta, langsung diperkenalkan kepada kita di Boston Cafe. Disitulah kita coba ngejamming. Kebetulan waktu itu memang belum jamnya kita naik. Sebelum jam itu kita naik, kita jamming lah dulu. Dan semakin terasa keharmonisan kita bermain, makin terlihatlah sedikit kompaknya gitu loh. Timbullah kembali ada angan-angan kami untuk membuat album. Dan kebetulan pada waktu itu ada marga Sijabat. Dia masuk ke Saruna, cuman untuk gabung ke kita kemungkinan pada waktu itu karena memang belum ada. Jadi kita coba, kenapa tidak beliau dulu lah kita coba untuk main. Memang kalau dari segi umur beliau udah lebih tua di atas kita. Kita main reguler sambil kita mencari, dan kebetulan pada waktu itu kita ada satu gagasan, ada satu ide gimana kalau kita kontrak bareng-bareng. Dan kebetulan kita cari, dapatlah di Pulau Mas. Kita kontrak di Pulau Mas, dan disitulah tempat kita awal kita latihan sambil kita nyari job-job yang untuk mengangkat nama Batara Guru Junior ini. Kebetulan belum, pada saat itu tidak ada yang mengenal nama Batara Guru Junior. Disitulah kita coba mencari job, sampai pada saat itu orang mengenal kita perlahan-lahan. Kebetulan job pertama kami adalah di AKBP Sokogodang daerah Tanjung Priok. Itulah job pertama kali, job perdana kami. Setelah job itu makin mengenal dari naposo itu, ya merasa kami pada saat itu adalah, loh kami udah artis ternyata, sampai mereka minta foto. Di samping itu banyak orang meminta kartu nama. Memang pada waktu itu kita belum ada kartu nama ya. Kita belum ada kartu nama, jadi memang ya inilah nomor kami, tukar. Latihanlah kami di kontrakan kami, sampai pada akhirnya kami menginginkan semua kawan-kawan ini, gimana kalau kita coba buat album perdana Batara Guru Junior. Dan sampai pada akhirnya membuat proposal, kita cari coba dana kesana kemari, akhirnya dapat. Dan memang kebetulan yang tadi pemain sarungnya tadi itu adalah kebetulan dia langsung pulang ke kampung. Karena apa nih? Alasannya itu pamannya tulangnya modali usaha musik, kebetulan musik juga gitu loh. Pulanglah beliau ke kampung, dan kita sambil latihan membuat album ini. Udah ada list beberapa lagu sambil kita mencari pemain sarungnya pada waktu itu. Kebetulan lah ini yang lebih tahu pada waktu itu pemain sarungnya yang mungkin cocok untuk kita gitu loh. Dan dicari Lai Muntel lah, kebetulan si itu saya rekomendasikan beliau karena saya melihat cocok lah untuk kita. Dia saya bilang oke, saya kasih tahu sama teman-teman oke. Begitu pada waktu itu kita sudah dapat pemain sarune. Memang ada satu, kebetulan ada Marga Pasaribu, Chandra Pasaribu ini, singkat cerita kita menemukan modal ini dibantu beliau juga pada waktu itu. Jadi mau tidak mau dengan rasa timbal balik kita, terima kasih kita masukkanlah dia ke grup ini gitu. Pemain Hesek kebetulan pada waktu itu. Jadilah album perdana kita ini. Dari situlah tahun 2013 bulan Februari. Banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kita. Kenapa kami ini memilih untuk ikut serta mengembangkan atau bermain alat musik kuning-kuningan, musik etnik Batak tuh. Dan saya sendiri
pribadi sendiri, saya bukan pada saat itu bukan tidak kerja, saya kerja, saya tinggalkan kerjaan saya. Posisi saya sudah bagus pada saat itu, dan saya tidak bilang-bilang sama teman-teman lain. Posisi saya kerja waktu itu sudah bagus, tapi jiwa saya memang hanya untuk memainkan alat musik. Jadi kalau saya tidak memainkan alat musik karena terkendala karena pekerjaan saya, perasaan saya stres, seperti nggak punya jiwa lah, nggak nyambung sama pekerjaan. Jadi saya waktu itu saya mengundurkan diri, saya tidak bekerja lagi dan saya bergelut di dunia musik. Disitulah makanya saya terus belajar walaupun memang tidak ada istilah di musik Batak ini tingkat yang paling atas. Semua butuh proses pembelajaran. Jadi tidak ada yang bisa dibilang si A yang paling jago atau si B yang paling jago, itu tidak ada. Semua sama. Kemungkinan besar kendala-kendala biasa, pohon yang tinggi akan mudah tertiup angin dan pohon yang berdekatan akan mudah saling bergesekan katanya. Ya kita bahkan sering bergesekan, tapi setelah kita tampil kita profesional. Kita tidak pernah terkecoh atau terpengaruh keadaan kalau kita tampil. Kita profesional sekali. Kita biasa-biasa. Walaupun mungkin masing-masing pribadi mempunyai satu masalah, Ya. Tetapi di saat kita tampil, kita tetap profesional, kita menganggap tidak ada satu masalah. Itulah mungkin sedikit tips dari kami, artinya kita bisa membangun grup kita dari awal. Kita sudah berkomitmen, walaupun banyak memang kerikil-kerikil yang akan membuat kita mungkin pecah. Tetapi itulah intinya tadi, kembali ke diri kita masing-masing. Kalau kita memang sama-sama keras, udah pasti kita akan bubar. Tetapi kalau di salah satu mungkin di grup kita ini ada yang bisa memberikan satu bukan apa bilang satu nasihat lah, memberikan masukan, saya percaya dan saya yakin grup kita akan bertahan mungkin sampai seperti yang Batara Guru Senior ini.